Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Kepada Moto-san, Quartararo mengungkapkan kemenangannya di balapan Mandalika kemarin adalah suatu podium terbaik bagi dirinya. Saya pikir ini adalah podium terbaik yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Anda benar-benar tahu ketika Anda memiliki kecepatan yang sangat bagus di lintasan kering. Anda tahu Anda memiliki kecepatan untuk menang dan hujan datang. 10 menit pertama sulit, tetapi pada akhirnya sama untuk semua orang. Saya hanya bisa melaju cepat dan berkat ini saya mendapatkan banyak kepercayaan di dalam air. Saya telah belajar banyak dan kami mendapatkan banyak kecepatan di dalam air. Usai memenangkan podium pertama di balapan Mandalika kemarin, kepada Moto-san, Miguel Oliveira mengungkapkan bahwa ia sangatlah senang. Yang menjadi perhatian adalah Miguel menyebut nama Rizman usai memenangkan balapan. And yeah, I want to dedicate this podium to a guy called Rizman. He's a staff in the hotel that I stayed. He has been supporting me the whole week, and the guy is a really nice guy. So Rizman adalah salah satu staf hotel di tempat Oliveira menginap. Kebahagiaan itu didapatkan oleh Rizman. Bahkan ia bersyukur Oliveira bisa menjadi pembalap MotoGP pertama yang menang di sirkuit Mandalika. Berkah malam nisfu. Semoga yang terbaik untukmu, juaraku, tulis Rizman dalam unggahan video terbarunya di Instagram. Dalam video tersebut, Oliveira pun memberikan pesan kepada anak Rizman, Aksa Djenggo. Rizman langsung membalasnya dengan ucapan terima kasih kepada Oliveira. Aksa Djenggo, ini temanmu Oliveira. Aku ingin mengucapkan selamat kepadamu. Aku bersama ayahmu Rizman dan selamat. Sampai bertemu besok, ucap Oliveira. Aksa Djenggo. Aksa Djenggo. This is your friend Oliveira to send congratulations to you. I'm here with your father Rizman, and big congratulations. See you tomorrow. Thank you, champion. Thank you more than very much. Thank you, lucky forever for you. Thank you, friend. Thank you, my friend. Thank you. Joan Mir finish ke-9 dalam balapan yang tak terduga di tengah hujan kemarin. Kepada Moto-san, ia menilai balapan di aspal basah memberinya keuntungan, dikarenakan ada beberapa aspal yang menurutnya tidak rata. Saya pikir masalah aspal ada di lintasan kering. Di lintasan basah kami tidak merusak lintasan. Bahkan setelah balapan di tengah hujan, kami telah melihat beberapa lubang di lap terakhir, di tikungan terakhir sirkuit. Bayangkan kering, itu akan sulit. Balapan Grand Prix Indonesia untuk kelas MotoGP awalnya direncanakan berjalan sebanyak 27 lap. Kemudian dipangkas menjadi hanya 20 lap. Hal itu dikarenakan masalah keamanan yang disebabkan oleh suhu trek yang ekstrim. Kami telah memutuskan untuk mengurangi jarak dengan alasan keselamatan karena suhu yang tinggi. Demikian pernyataan Race Direction. Memperpendek jarak balapan karena ketakutan akan keselamatan bukan tanpa alasan. Ini bukan kali pertama MotoGP mempersingkat jumlah lap.
Diketahui Pecco Bagnaia finish di posisi 15 pada balapan Mandalika kemarin. Usai balapan kepada Tuta Motori Web, ia mengungkapkan kekecewaannya pada motor Ducati miliknya. Saya tidak bisa mengerem seperti biasa. Bagian depan saya terhalang. Saya tidak bisa mendorong dan ban tidak bekerja dengan baik. Ada tanda tanya. Tapi mari kita lihat positif. Karena pagi ini kami memiliki kecepatan yang kuat. Sayang sekali tidak dimanfaatkan. Saya terpuruk dan kecewa. Karena dua balapan ini sama sekali tidak menunjukkan potensi kami. Dikutip dari Speedweek, di balapan Mandalika kemarin, pada lap-lap akhir terlihat Bastianini dan Darryn Binder terlibat battle sengit untuk memperebutkan posisi ke-8. Tetapi pada akhirnya Bastianini harus finish di urutan ke-11 setelah berjuang keras. Sayangnya Darryn berbahaya. Di tikungan 2 dia mendorong saya melebar dan saya harus bergabung kembali ke belakang grup. Pada akhirnya saya sedikit unggul dan posisi ke-11 tidak buruk. Saya bisa saja berada di urutan ke-8 juga. Tetapi penting untuk mengambil poin dan menunjukkan balapan yang bagus. Marc Marquez sebenarnya akan start dari posisi ke-14 dalam balapan MotoGP Indonesia. Sayangnya ia kembali mengalami kecelakaan dalam sesi pemanasan hingga menyebabkan ia mengalami gagal otak. Marc Marquez telah dinyatakan tidak fit untuk Grand Prix Pertamina Indonesia setelah menderita gegar otak dalam kecelakaan parah di tikungan 7 dalam sesi pemanasan. Demikian rilis MotoGP. Terjadi drama menjelang balapan kelas utama, di mana hujan mengguyur sirkuit dengan sangat deras, diikuti kilat dan guntur. Yang menarik perhatian adalah aktivitas pawang hujan yang disediakan oleh panitia lokal sirkuit Mandalika. Kehadiran pawang hujan di Mandalika mencuri perhatian para pembalap dan media asing yang banyak menampilkan berita mengenai pawang hujan di Indonesia. Fabio Quartararo dan Jack Miller terlibat perang kata-kata usai balapan Mandalika kemarin. Keduanya merasa sama-sama benar setelah beberapa aksi di lap-lap awal, yang menurut Miller Quartararo agak agresif terhadapnya. Tetapi Quartararo merasa lajunya sama sekali tidak melewati batas normal. Saya baru saja melewatinya dan dia melanjutkan dengan membawa motornya ke sisi kaki saya cukup jelas, seperti yang dia lakukan kepada Zarco. Saya rasa tindakan itu tidak perlu. Begitu seseorang melewati Anda, untuk segera berakselerasi ke arah ban depan mereka. Dia membuka gas dan mengincar ban depan saya, bahwa saya akan jatuh. Saya tidak berpikir itu adil. Dia mengenai sisi baju saya. Saya jelas punya kecepatan yang lebih baik pada saat itu. Saya melaju dari urutan ke-9 di grid, dia dari pole, dan saya melewatinya. Saya pikir di awal balapan ia menghantam kaki saya itu saja. Kemudian Quartararo menanggapi komentar keluhan dari Miller. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli karena dia satu-satunya di masa lalu yang juga pernah melakukan beberapa gerakan agresif. Dan saya pikir gerakan saya benar-benar tidak agresif. Hanya saya tidak berharap untuk menyentuh motornya. Dan sentuhan saya bukanlah sesuatu yang besar. Dan saya tidak tahu apakah dia menonton di TV.
Tapi sebelum berbicara, saya pikir dia lebih baik menonton, karena saya tidak melakukan kesalahan. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.